Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Ingin dapat nilai PTS pas 4 ujian sekolah madrasah is the best? Nah, kalau pengen, lakukan 5 cara ini. Apa saja yang harus dilakukan anak sekalian? Apakah kalian sudah siap menghadapi PTS pas 4 dan ujian? Oke, lakukan berikut ini. Pertama, kalian harus memiliki tekad berprestasi, syarat utama. Kemudian membuat jadwal dan target belajar. Yang ketiga, pemetaan masalah dan cara pemecahannya atau solusi. Yang keempat, ulangi dan nilai kemampuan diri target belajar. Yang kelima adalah pendinginan atau pengendapan. Baik anak sekalian, pertama, apakah kalian sudah punya tekad berprestasi? Kalau belum punya, sebaiknya kalian tidak melakukan langkah berikutnya. Tetapi kalau kalian sudah punya tekad berprestasi, maka langkah kedua perlu kalian lakukan. Apa itu langkah kedua? Buat jadwal dan target belajar. Misalnya minggu pertama pendidikan agama, targetnya apa, PPKN, bahasa Indonesia dan seterusnya. Minggu kedua pendidikan agama apa, PPKN apa, bahasa Indonesia apa. Minggu ketiga pendidikan agama sampai di mana targetnya, PPKN sampai di mana, bahasa Indonesia sampai di mana targetnya. Minggu keempat, pendidikan agama sampai di mana, PPKN sampai di mana targetnya, bahasa Indonesia targetnya sampai di mana. Nah, jadi persiapan menghadapi PTS atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun atau mau ujian sekolah itu paling tidak sebulan sebelumnya sudah siap. Nah, setelah kalian buat jadwal dan target belajar masing-masing mata pelajaran dalam 1 bulan, maka kalian perlu membuat rencana kegiatan dalam 1 minggu. Jadi 1 bulan ini ada 4 minggu, misalnya kalian buat per minggunya seperti apa. Nah, jadi persiapan ujian, persiapan PTS, pas atau PAT itu tidak dadakan. Jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan. Nah, rencana mingguan itu seperti ini ya, anak sekalian. Buat jadwal dan target belajar atau weekly planner ya, jadi baca rencana yang akan saya lakukan dalam 1 minggu itu agama, PPKN itu hari Senin. Nah, pendidikan agama, kalau PTS itu misalnya mau PTS itu pelajaran agama sudah sampai di mana, katakanlah 2 bab, PPKN juga 2 bab. Nah, 2 bab itu hari Senin targetnya sampai di mana ya. Dia harus sudah punya target PPKN sampai di mana. Selasa bahasa Indonesia matematik juga sama, berapa bab itu ditargetkan dalam pada hari Selasa itu sampai di mana, matematika sampai di mana. Rabu bahasa Inggris IPA, Kamis misalnya PPS dan PJUK, dan seni budaya prakarya itu misalnya hari Jumat. Nah, tapi silakan kalian mau targetnya hari Senin apa. Itu kalian, ini hanya contoh saja. Kemudian hari Sabtu dan Minggu itu situasional. Kalau mau digunakan untuk piknik, untuk nyantai, silakan jadi situasional ya, Sabtu Minggu. Nah, jadi langkah kedua adalah membuat jadwal dan target belajar mingguan, weekly planner ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah cari masalah tiap mata pelajaran itu apa. Kemudian kalian petakan masalah dan solusinya seperti apa. Misalnya 1, mata pelajaran matematika.
Masalah yang kalian hadapi itu biasanya belum tahu cara menyelesaikan pola bilangan. Nah, pola bilangan itu apa? Misalkan lebih khusus lagi, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kemudian belum tahu cara menyelesaikan sistem koordinat, khususnya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini misalnya ya. Nah, nanti kalian posisinya di mana, kalian cari masalah matematikamu apa. Nah, ya, kemudian solusinya apa untuk menghadapi masalah ini? Apa diskusi kelompok, apa tanya teman yang bisa, tanya guru matematika, atau berlatih sendiri ya, di latihan-latihan yang berhubungan dengan persoalanmu ini, dilatih. Ada contoh-contoh soal, dilatih, berlatih, nah dilatih ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya PPKN. Masalah yang dihadapi, belum hafal materi. Jadi misalkan ada 2 bab, katakanlah belum hafal materi karena banyak misalnya. Terus apalagi masalahnya? Ini contohnya misalnya belum paham materi. Nah, kalau belum hafal, misalkan solusinya menghafal dengan cara membuat peta konsep atau mind mapping yang sudah dipelajari. Maksudnya, misalnya yang sudah dipelajari 2 bab ya, 2 bab itu dibuat peta konsepnya. Nah, seperti apa? Ini sebagai contoh saja, misalnya, contoh peta konsep katakanlah misalnya ini kelas 8 SMP ya, misalnya tentang kedudukan Pancasila. Nah, jadi kemudian dibuat peta konsep seperti ini. Ini peta konsepnya. Kedudukan Pancasila, dasar negara, pandangan hidup bangsa. Kemudian fungsinya di sini dikatakan identitas dan kepribadian jiwa bangsa, sistem filsafat, sumber nilai dan seterusnya. Ini namanya peta konsep. Ini kan misalnya ini model 1. Nah, kemudian di sisi lain kalian mungkin lihat luas seperti ini, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini bab 1 seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi untuk menghafal dibuat pointer-pointernya, tapi dibuat petanya seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian setelah PPKN misalkan IPA, suka lupa rumus misalnya. Solusinya bagaimana? Menghafal dengan cara membuat peta konsep mind mapping yang sudah dipelajari ya. Contohnya tadi rumusnya apa, bab 1 itu rumus-rumus yang terkait apa saja, nah, dibuat peta konsepnya. Terus bab 2 misalnya apa. Jadi kalau misalkan menjelang PTS ada 2 bab ya, 2 bab itu apa rumusnya saja, rumusnya itu apa saja maksudnya, dibuat petanya, buat poin-poinnya, kemudian dihafal ya, dihafal. Kemudian bahasa Inggris ya, anak-anak sekalian, tidak tahu artinya, lupa tensesnya misalnya gitu ya. Target, kemudian solusinya kalian punya solusi, saya harus punya target hafalan per hari sekian kata. Kemudian untuk membuat tensesnya supaya nggak lupa, saya buat peta konsepnya yang sudah dipelajari. Maksudnya yang dipelajari menjelang PTS itu berapa bab ya. Kalau mau penilaian akhir semester ya berapa bab, kalau ujian ya berapa bab ya, itu peta konsepnya dibuat. Jadi kalau kalian mulai PTS sudah membuat peta konsepnya, maka nanti kalau jelang pas atau penilaian akhir semester ya tinggal nambah yang belum mana. Kalau ujian ya tinggal nambah ya. Jadi rutinitas itu perlu. Nah, ini contoh-contoh, kalian cari penyebab, cari masalah tiap mapelmu itu apa, sehingga kalian bisa coba mencari solusi atau pemecahannya untuk menghadapi masalahmu. Nah, kemudian langkah keempat adalah ulangi dan nilai kemampuan diri. Ya, ini penting. Jadi setelah kalian tadi langkah ketiga sudah tahu masalahnya, sudah mempelajari solusinya, sudah belajar semua dipelajari, sudah membuat program mingguan tadi, targetnya sudah kalian lakukan, maka kalian harus mengulangi ya, mengulangi, kemudian menilai kemampuan diri.
Contohnya seperti apa? Misalnya peta konsep tadi PPKN-nya. Nah, ini tadi ada 2. Nah, misalnya ada 2 ini, kalian pilih mana? Katakanlah milih yang ini. Nah, milih yang ini, coba dinilai kemampuan dirimu dengan cara bagaimana? Nah, misalnya silakan dibuat pertanyaan atau soal dengan bahasa sendiri ya. Jadi kalian membuat soal nih ya. Jadi membuat pertanyaan sendiri, misalnya ya, contohnya sebutkan kedudukan Pancasila. Apa fungsi Pancasila? Apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Ya. Dan seterusnya. Nah, bisakah kalian menjawab tanpa melihat peta konsep? Nah, dijawab sendiri dulu, nggak usah melihat dulu, dicoba. Ini namanya menilai kemampuan diri. Sudah sampai di mana kalian mampu menguasai materi itu. Nah, karena peta konsep sudah dipelajari di kalian bahas di langkah ketiga tadi, maka sekarang diulangi. Nah, dinilai sendiri. Oh, ternyata saya sudah bisa ini pertanyaan ini tanpa melihat peta konsep. Nah, berarti sudah mampu, sudah bagus. Berapa persen nih? Kalau saya bisa membuat 5 soal dan 5-5-nya bisa tanpa melihat peta konsep, berarti saya sudah mampu untuk topik ini. Berarti sudah 100 nilai saya untuk masalah tadi peta konsep itu mengenai kedudukan Pancasila misalnya gitu ya, anak-anak sekalian. Nah, kemudian di latihan dari hasil solusi tadi, kalian misalkan matematika, sudah latihan matematika. Misalnya ada pertanyaan, pada suatu deret aritmatika diketahui bahwa U5 sama dengan 15, nilai S9 adalah berapa? Misalkan pilihan ganda 58, 87, 117, 26 misalnya. Ini dari hasil pembahasan nilainya jawaban C. Pembahasannya seperti ini. Jadi kalian sudah latihan, ini latihannya pembahasannya seperti ini. Perhatikan bahwa pada deret aritmatika berlaku rumus ini dan seterusnya. Nah, ternyata jawabannya C. Nah, setelah kalian tahu cara membahas tadi di latihan sebelumnya, kalian sudah berlatih. Nah, sekarang kalian coba menilai kemampuan diri dengan soal yang setipe. Hanya diganti U5-nya sama dengan 5. Pertanyaannya, nilai S9 berapa? Nah, jadi dengan merubah U5, apakah kalian bisa menjawab sendiri tanpa melihat pembahasan pada latihan? Nah, kalau bisa, berarti kalian untuk topik seperti ini sudah menguasai. Nah, jadi mengulangi itu penting. Nah, dengan kalian mengulangi itu, maka kalian akan lebih memahami apa yang kalian pelajari. Nah, baru ada penilaian kemampuan. Nah, setelah diulangi, kemampuan diri harus perlu. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan mengulangi apa yang sudah kalian pelajari pada hari sebelumnya dan sudah menilai kemampuan diri itu sudah oke. Nah, langkah kelima ini adalah langkah yang sangat penting ya, namanya pendinginan atau pengendapan. Apa itu maksudnya, anak-anak sekalian? Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Kalian pernah olahraga ya. Sebelum kalian melakukan olahraga, tentu ada namanya pemanasan dulu. Setelah pemanasan beberapa menit, kemudian baru senam ya, pelaksanaan senam. Setelah selesai senam, ada namanya pendinginan. Nah, ini mungkin kalian sudah praktekkan ya dalam kegiatan olahraga. Kemudian ilustrasi berikutnya, kalian sudah mengenal kopi ya. Bapak ibumu yang mungkin kala membuat kopi. Ini masih diaduk, awal pertama kali diaduk itu masih suasananya adalah masih kental ya, kelihatan hitam. Kemudian kalian bayangkan bagaimana kalau kopi ini yang sudah jadi ini di gelas, katakanlah 5 menit kemudian, apa kira-kira kopi ini? Maka akan tampak lebih bening ya, karena sudah mengendap. Yang habis diaduk tadi sudah mengendap. Kemudian bayangkan lagi 15 kemudian.
maka di sini akan lebih bening lagi. Nah, karena semua kopi yang sudah ada tadi sudah ada pengendapan, mengendap di bawah sehingga lebih bening di atasnya. Nah, dalam belajar juga perlu ini. Nah, jadi kalau mau ujian, mau PTS ya, PTS mau PAS, mau PAT atau mau ujian itu ya perlu ada persiapan tes. Ini seperti langkah kedua tadi. Nah, jadi dalam belajar pun anak-anak sekalian juga ada namanya persiapan tes ya. Ini juga kalau dalam olahraga ya namanya masih pemanasan ini ya, pemanasan. Kalau kopi baru diaduk ini ya. Nah, langkah kedua. Nah, persiapan itu namanya perencanaan, ini penting ya. Apa rencana mingguanmu yang tadi kalian buat sudah bulanan? Nah, ya ini namanya persiapan yang harus kalian pikirkan baik-baik. Jadi belajar itu harus ada perencanaan, ada target, tidak asal belajar ya anak-anak sekalian ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan belajar. Nah, ini baru ini pelaksanaan ini. Belajarmu ini sungguh-sungguh ini, nggak boleh main-main. Itu langkah ketiga dan keempat. Nah, ini langkah ketiga. Ini adalah sudah mulai belajar. Kalian sudah mencari masalah tiap mata pelajaran, memecahkan masalah dan solusinya sudah ketemu, ini namanya sudah belajar. Nah, begitu juga langkah keempat tadi ya, mengulangi dan nilai kemampuan diri, ini juga sudah mulai belajar. Nah, ini sudah semua dilakukan semua mata pelajaran, maka perlu namanya pengendapan, refreshing ya sekalian ya. Jadi sebelum ujian atau ulangan tuh PTS, PAS, PAT, dan ujian itu ya perlu pengendapan. Nah, kurang-kurangnya 2 hari sebelum ujian. Total. Kalau kalian 3 hari sebelumnya udah siap ya lebih bagus. Nah, dengan demikian kalian sudah siap ujian sekolah, siap PTS, siap PAS, siap PAT, nah, begitu ya. Nah, ini kalau sudah ujian nggak ada istilah belajar lagi juga boleh, sudah bagus karena sudah siap nih langkah-langkahnya. Ini sudah bening ya, jadi di sini sudah siap, itu pengertiannya kalian sudah melakukan ini. Jadi jangan belajar itu pada pas ujian, nggak akan maksimal ya, hasilmu tidak akan maksimal. Maka tadi Bapak katakan di awal, kalian harus punya tekad dulu berprestasi. Kalau nggak punya tekad percuma. Nah, bagaimana anak-anak sudah siap dengan 5 langkah tadi? Memiliki tekad berprestasi. Jadi ini syarat pertama tadi ya, harus benar-benar tekad. Sudah memetakan masalah dan cara pemecahannya, membuat jadwal dan target, ulangi dan nilai kemampuan diri, dan juga pendinginan atau pengendapan. Nah, tidak kalah pentingnya juga kalian jangan lupa gaya belajarmu. Nah, di deskripsi video ini sudah Bapak berikan ya, link YouTube tentang macam-macam gaya belajar. Coba kita lihat sebentar ya. Kemudian macam-macam gaya belajar menurut Bobby the Porter itu ada 3 tipe ya anak-anak sekalian, yaitu pertama visual, kedua auditory, kemudian kinestetik. Visual itu berfokus pada penglihatan, auditory itu berarti pada pendengaran, kemudian kinestetik itu fokus pada gerakan ya. Nah, baik anak sekalian, setelah kalian mengetahui menyimak video tentang macam gaya belajar, ya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa siap mengikuti PTS, PAS, PAT, dan ujian sekolah, dan semoga sukses. So, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.